Nah, waktu saya melek mau berdiri tuh di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah puncak tuh pos Manik 1 gitu tuh udah karpet merah semua, Mas. Izin saya mau istirahat bentar di sini. Nanti saya nusul mungkin AA sama Sahrul. Oh, yaudah Mas. Apa berdoa dulu sama zikir. Udah saya zikir di situ, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Mas, saya nyari Mas Sumang naik ke atas ke punggungan. Nanti kalau jam 6 kok saya belum turun, tinggal aja Mas, tinggal aja udah. Yang bener ah, ya udah tinggal aja Mas, nggak apa-apa. Gitu. Mau turun ke bawah, tadi tuh tangan kayak nggak bisa gerak Mas. Jadi kayak ada yang megang gini, kerasa tangan saya. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Punten Mbah, mau pulang. Setelah saya masuk tuh Mas, aduh, tuh saya masuk udah langsung, jadi kepala nih kayak udah langsung disuruh ke bawah Mas, disuruh ke bawah. Saya menjemin mata, nggak tahu kenapa tuh air mata nyucur sendiri Mas. Saya tuh udah nangis sejadi-jadinya tuh. Betul, di situ bener. Udah kayak, aduh, Betul. nggak bisa dijelasin lagi tuh di situ. Tapi ada satu bisikan yang menurut saya tuh menurut saya tuh ngena buat di hati Mas. Sejauh apapun kamu melangkah, sejauh apapun kamu berjalan, rumahmu, tempatmu, ngajimu adalah tempatnya orang-orang yang kamu dahului dahulu. Jadi kalau misal kamu punya guru dulu, datangilah beliau. Insya Allah melalui perantara beliau, hajat-hajatmu yang belum datang, insya Allah datang. Itu yang buat saya waktu itu nangis. Aduh, nangisnya gak karuan Mas. Tapi di telinga kanan saya kayak gitu Mas. Kayak nggak dengar, yang dengar telinga kiri doang. Kiri. Soalnya yang deket mata gini telinga kiri saya. Terus setelah bisikan itu nggak jelas Mas, kayak samar-samar, tapi intinya di bisikan itu kamu silaturahmi lah ke guru-gurumu yang dahulu, karena mungkin melalui perantara doa-doa beliau hajatmu bakal dikabulin. Tuh setelah saya nangis itu mata tuh aduh buat melek udah susah banget Mas, kayak sembab banget tuh mata, udah merah, udah gede banget. Udah insya Allah udah, saya bilang gitu kan. Udah turun tuh, waktu nutup turun itu saya kan turun duluan tuh, habis itu Mas Sumang. Saya dulu, saya buka pintu. Oh iya, buka pintu. Saya Mas paling Sumang dulu. lah langsung saya kan salah. Langsung saya, aduh ini Mas Sumang gak diingetin. Dalam hati saya Mas, Mas Sumang gak diingetin, saya yang salah, nanti saya dosa. Saya ingetin, takut gak enak sama yang lebih tua. Dalam hati saya, udahlah bilangin aja sekalian. Mas Sumang, kalau turun maaf ya Mas, agak belakang aja Mas. Saya bilang gitu. Betul. Terus waktu nggak jauh jalan situ tuh, di telinga kanan saya sama kayak gini, nanti itu yang depan sendiri juga mimpi. Oh. Dan mungkin waktu itu nggak ada yang aneh Mas. Maksudnya saya saya cuma bilang pakai bahasa Jawa karena saya nggak bisa bahasa Sunda kan Mas. Ngapunten Mbah, Mbok menawine rencange kula kata salah saya bilang pakai bahasa Jawa aja Mas, karena saya nggak bisa bahasa Sunda. Pakai bahasa Indonesia juga takut kalau menurut saya kurang pas lah. Kalau pakai bahasa Jawa kan halus, bisa banget, pas, sopan. Saya jalan itu nggak lama, kalau nggak salah saya nyampe rumah nih nggak lama nih. Setelah itu kan Mas Sumang cerita di tempat Mas Sitang tuh, yang katanya
pulang sampai di rumah dimimpiin. Betul. Ya itu mungkin Betul. Mas. Nah, jadi ini saya potong dikit Mas ya, Iya. yang untuk mimpi itu Mas ya, Iya. yang kasih itu. Nah, jadi teman-teman semua emang nggak tahu kenapa secara apa ya, spontanitas dan nggak inget kalau saya ini habis dari tempat ya bisa dibilang ada sakral lah Mas Iya. ya, habis tempat ziarah gitu, asal jalan aja. Nah, pas mau tangga kedua terakhir tuh, Iya. kan saat berapa tangga gitu ya, pas kedua, ya Allah salah, mau gimana udah lemas udahlah. Nah, sebelum Mas Oji bilang kayak gitu tuh, Iya. wah kayak salah nih, pas ada belakang bukan salah, kayak nanti kayak ditegor sama Mas Oji ataupun si Farhan Iya. gitu kan. Pas udah mau baru balik kanan ya gak sih, Iya. Mas Umang, iya Mas Oji kan, saya langsung bilang gitu tuh. Nah, kemudian teman-teman semua yang Mas Oji ketika turun tuh ada bisikan Mas ya, Iya. bahwasanya nanti juga yang depan dimimpiin. Iya. Berarti kan depan itu saya. Iya. Nah, kebetulan chatnya masih ada, chatan sama si Farhan tuh. Iya. Catannya masih ada. Kalau nggak salah sehari atau 2 hari setelah pulang dari Salak, saya WA si Farhan. Assalamualaikum. Saya dimimpiin. Di mimpinya itu apa yang dimimpikan oleh Mas Haji sebelum ke Salak. Iya. Maksudnya penampilan dari beliau yang Iya. dijelaskan hijau-hijau gitu, dan saya dibawa ke tempat ziarah itu lagi. Nah, saat di tempat ziarah itu saya kan nggak ke belakang ke petilasan Mas Iya. ya, nggak ke belakang tempat eyang tuh. Heeh. Kan pertama si Farhan terus Mas Haji tuh. Iya. Saya kan cuma Mas Yonan gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa ketika mimpi itu di belakang itu loh. Tapi nggak tahu, maksudnya bukan nggak tahu, tapi nggak ingat apa yang saya lakuin di situ. Yang Iya. jelas ada 2, yang beliau yang baju putih dan juga putih bener-bener bersinar, Iya. sama yang hijau. Nah, pas saya nggak tahu ngapain terus diajak keluar, baru lain kali kalau kesini jalannya jangan kayak gitu, nggak sopan. Tuh, saya masih inget banget. Nah, alhasil kan saya di mimpi tuh jalan mundur Mas. Nah, pas lepas tangga yang batu itu tuh Mas, yang habis kan pendopo, musola, baru kayak lorong tuh. Iya. Udah, hilanglah beliau. Itu, jadi saya potong dulu teman-teman semua. Emang saya ngakuin kesalahan. Berarti apa yang bisikin saya sama mimpinya Mas Umang sama. Sama. Dan saya baru tahu si beliau itu memakai begitu. Itu loh Mas. Yang kayak apa ya, maaf bukannya gimana, tapi yang kayak sorban hijau gitu, peci hijau. Itu kayak Mas Oji, Mas Farhan dan juga saya kayak connect gitu loh. Serius gitu kan? Loh, serius gitu. Saya kejawab di sini, nanti nggak tahu yang dialami oleh Farhan kayak gimana, nggak tahu saya tuh. Iya. Oke. Terus kan sampai tuh kita podcast ngobrol-ngobrol itu karena kita nggak bisa tidur kan sambil masak-masak. Kalau nggak salah tuh saya tidur pertama Mas, yang saya izin mau masuk duluan tuh. Oh iya, iya. Mas, saya izin tidur duluan ya. Tuh masih inget banget saya masuk 2:30 Mas. 2:30 pagi, nggak tahu Mas Umang, AA sama Mas Yonan tuh tidur jam berapa. Saya tidur, nggak lama tuh kayak ada yang nepuk. Saya melek, sebelah saya udah ada Mas Yonan. Udah mau masuk subuh tuh berarti, tapi HP saya belum bunyi Mas, HP saya. Saya mikir nih, ini si Sarul yang nepuk-nepuk saya Pak Mas Yonan ya, saya kata. Ah, nggak mungkin lah. Saya tidur lagi, merem. Sholawat di luar tenda Mas. Yang bilang sholawat di luar tenda. Saya melek, mau keluar lewat pintu sini, susah ada Sarul. Lewat pintu sini, Mas Yonan, aduh tidurnya Mas Yonan tahu sendiri lah. Ini paling pinggir Mas ya? Iya, Mas Yonan dekat pintu, Sarul dekat pintu, saya tengah-tengah Mas. Tengah-tengah. Aduh ini gimana ya mau keluar. Saya penasaran Mas, maksudnya tadi yang nepuk masa kalau emang itu tangan bisa masuk, nggak mungkin Mas. Karena posisi saya di dalam tenda. Dan tenda juga ditutup. Tutup. Terlebih Mas Oji di tengah. Iya, kan nggak susah. Iya. Kalau di kanu. Kalau emang itu tadi cuma suara, penasaran. Entah itu jin atau siapa, penasaran pengen lihat Mas. Tapi susah, karena susah itu saya cuma berdiri langsung gini. Karena kaki sempit Mas, kaki selonjor begini. Terus saya ngucapin sholawat.
bacaan-bacaan yang saya bisa. Setelah itu saya mau tidur mas, mau merem, HP bunyi 4:30, azan subuh tuh. Oh mungkin saya dibangunin tadi udah mau mendekati subuh. Saya pikir saya sholat subuh, tayamum karena nggak bisa keluar, cuma ganti sarung doang mas, ngambil tas tuh ganti sarung doang, sholat, tidur lagi saya mas. Nah nggak tahu kenapa nih, entah Enjun dulu yang bangun, kalau nggak salah Enjun dulu yang bangun tuh dari luar, terus Sahrul saya bangunin. Nggak mau bangun-bangun kan udah tidur lama banget Sahrul. Apaan sih om gitu kan, dia bilang bangun gantian tuh, kasihan si Enjun bangun sendirian. Saya bilang dah, ini Sahrul melek keluar mau tidur mas. Lah Mas Yonannya gini nih, tuk, kaki ke sini nih, aduh karena mau tidur rasanya aduh pegal banget nih, kayak mau ngelanjutin tidur, kayak kaget kan. Napas tuh udah sesek banget mas. Gimana nih mau tidur nggak bisa nih. Udah saya keluar aja udah sekalian mas, ngalahin lah biar Mas Yonan istirahatnya lama. Udah keluar ngobrol-ngobrol lah saya, terus Sahrul, Enjun sama Mbak Yuli tuh. Mbak Yuli bangun akhirnya mau keluar, terus masak goreng roti. Belum nganu semangkanya tuh, nunggu Mas Umang sama AA sama Mas Yonan bangun. Udah ngobrol-ngobrol nggak lama, Sahrul tuh sempet apa ya, kayak ngeliatin saya terus ngobrol sama Mbak Yuli, kayak ada sesuatu yang dia mau disampaikan sama Sahrul. Terus saya, ini anak pasti ada apa-apa nih, saya kata biarin. Terus waktu jalan summit itu kan kita mulai dari tenda udah siang banget tuh mas, kalau nggak salah jam 8-an tuh. Jam 8-an kita jalan. Nah si Sarun sempat ngetuk gini mas, tadi malam yang jalan siapa? Oh saya tadi ke tenda, ke belakang tenda, saya bilang gitu kan, karena masih di situ. Berarti ada yang jalan waktu dia tidur. Saya kata nggak apa-apa, saya dalam hati saya permisi, teman saya itu penakut. Saya kata kalau dia diliatin pasti udah tuh nggak tahu gimana tuh perasaannya, karena kita di atas kan. Waktu ziarah dia di tenda tuh, Mbak Yulu udah tidur, Sinjun apalagi udah pulas banget pertama. Nah ini Sahrul kan baru mau tidur tuh. Betul. Kalau emang Sahrul pikirannya udah negatif keluar, takutnya gimana kan. Saya bilang, oh itu saya ke belakang tenda, saya bilang gitu. Oh yaudah, jalan, sampailah kita di Batu Azan. Nah nggak tahu kenapa waktu saya memandangin azan tuh, telinga kanan kiri saya nggak dengar saya azan mas. Jadi harusnya normalnya saya azan ditutupin telinganya pun masih dengar. Ini sama sekali. Oke. Sama sekali nggak dengar apapun. Karena mikir saya, kok saya mau kayak gini tapi lagi azan. Selesai azan, ini masih di tempat yang sama loh. Ini di ruangan terbuka. Harusnya saya agak dengar suara saya sedikit-sedikit, ini nggak dengar sama sekali mas. Sampai saya doa setelah azan itu, baru tuh telinga plong. Kayak masukkan air gitu mas ya? Iya. Gitu jadi ya? plong baru kedengeran mas. Baru yang kayak yang Mas Umang sama Willy alhamdulillah tuh saya baru denger. Waktu saya azan nggak denger sama sekali mas. Terus makanya waktu sebelum saya balik badan ada yang nepuk. Pikiran saya, mungkin suruh ngusap ke batu. Makanya saya bilang saya ngusap batu, terus juga ngusap batu kan bener, berarti mas punten ngusap batu, saya kan bilang gitu. Nah begitu ngusap batu semua kan jalan tuh mas, kita jalan bareng-bareng. Saya agak belakang, agak jauh tuh, nggak tahu entah itu orang atau bukan, tapi di kanan kiri jurang tuh kayak ada yang jalan mas. Serak. Mungkin pikiran saya waktu itu, mungkin binatang, mungkin ada macan atau apalah lewat. Nggak pikir panjang, saya jalan bareng, sampailah kita di puncak tuh.
tadi puncak kita apa namanya nggak foto-foto dulu tapi langsung minggir. Terus saya turun dulu, ziarah dulu. Nah, saya ziarah, Sahrul juga ikutan, katanya pengen nyoba ziarah gimana sama A. Naik tuh. Nah, waktu naik itu nggak tahu kenapa tuh langsung apa namanya? Bibir saya langsung izin ke A, Mas, mulut saya izin tidur bentar gitu. Yang saya di terpal sebelah sini terpal tuh. yang bikinan pertama ya. Iya. Oh iya Mas Haji, silakan tidur. Nah, tidur. Tapi tidur saya tuh rasanya kayak apa namanya? Kayak tidur nggak tidur gitu, Mas. Tapi entah ini apa halusinasi atau apa ya, Mas. Tapi tuh saya kayak ngeliat Mas Umang yang lain. Tapi saya posisinya tidur tuh, Mas. Entah itu apalah sukma atau apa saya nggak tahu. Iya, kayak gitulah ya. Iya. Tapi saya ngeliat yang lain pada berdiri, Mas. Beraktivitas kayak biasa gitu. Iya. Tapi kan di posisi saat itu Mas Haji lagi tidur kan? Saya lagi tidur, Mas. Nah, waktu saya melek mau berdiri tuh di tengah-tengah di tengah-tengah puncak tuh pas Manik 1 gitu tuh udah karpet merah semua, Mas. Iya. Iya. Sempat Mas Haji bilang tuh ya. Itu udah karpet. karpet Saya nerbangin drone ya. Iya, itu udah karpet merah semua. Oke. Nah, setelah nggak lama itu saya ditunjukin ke makam itu bahwasannya di sini tuh sering disalahgunain sama orang, entah itu untuk kepentingan sendiri, politik atau apapun tuh. Gunung Salak tuh sering dijadikan gunung yang katanya angker menurut orang-orang. Padahal kalau kamu tahu Gunung Salak tuh nggak angker. Gunung Salak justru malah buat pelariannya orang-orang ulama, alim ulama, orang-orang pintar dulu buat menjauh dari kota. Tuh cuma suara, Mas, nggak ada sosok, nggak ada perwujudan, nggak ada angin, nggak ada apa. Jadi kayak saya jalan cuma sunyi, Mas. Nggak ada apapun di telinga atau apa tuh, nggak ada sama sekali. Nyampe saya waktu kebangun tuh kalau nggak salah Mas Umang nerbangin drone tapi nggak jalan-jalan. Betul. Tuh saya bangun, Mas. Betul. Tuh baru tuh saya tuh bangun. Astagfirullahaladzim, udah lama kali ya. Saya langsung deket tuh lagi pada makan jajan malah. Oh, makan jajan udah lah, saya mau ikut makan jajan tuh rasanya aduh, kepala masih pusing. Iya. Badan masih lemas. Terus istirahat bentar. Mau minum air putih tuh yang udah mau habis tuh kan, saya minta dikit, minum dikit, baru tuh badan langsung agak fresh nih, enakan. Terus ayo yuk foto-foto, saya bilang gitu kan. Betul. Tuh langsung tuh drone-nya Mas Umang berani tuh. Berani jauh. Tuh, iya. Bener. Saya merasa kok nih drone kok nggak jauh banget, paling apa ya, jarak berapa meter, Mas? Iya. Padahal kan itu saya udah ngelosin 200 meter. Iya. Tapi kan deket, saya dorong lagi nggak mau. Terus Mas Haji langsung ini foto, terus kan agak ke tengah tuh, ke Iya. puncak itu langsung deh. Bes, jauh. Angin kan nggak gede. Iya. Ya kan angin nggak gede. Tenang loh. banget. Tenang banget loh. Itu. Iya. Oke, kejawab ini. Nyampe lah kita foto-foto di puncak. Terus apa namanya, Mas Umang, Enjun, Mbak Yuli, Mas Yonan sama Atu tadinya duluan tuh. Saya masih hati tuh masih kurang kayak ada yang kurang, mau pulang belum ke situ. Saya ziarah lagi turun, Mas Umang jalan, terus balik lagi tuh. Kirain kenapa-napa, Mas, saya bilang tuh enggak, alhamdulillah bisa ziarah sekalian. Ayo udah jalan sampai itu di persimpangan, Mas. Kata buset, Mas Yonan, Mbak Yuli jalan cepet banget ya, nggak kelihatan. Bilang gitu kan. Udah mungkin mereka lari. Lah si Sahrul ini emang apa namanya, anaknya frontal gitulah, Mas, tapi masih bisa jaga sopan santun sih. Bilang kalau bahasa ngapaknya tuh, Dan kayak Mas Umang, Mbak Yuli karena Mas Yonan, si Enjun layunya banter-banter temen ya gitu kan. Terus kata saya, ya wis mau karep layu, saya bilang. Ora. Wedi dalane lu nyoba iki kok. Moyong jumpalit apa ora? Iya. Bilang nanti kalau jumpalit apa nggak repot. Nggak repot, gitu kan. betul. Iya. Terus ya udah kita jalan tipis-tipis aja kan. Kok makin nggak ketemu sama Mas Umang, sama Mbak Yuli, sama Mas Yonan, sama Jun. Sampai ketemu ada anak-anak nih naik. Mas,
lihat yang tadi rombongan turun nggak 4 orang. Mereka ngomong nggak lihat mas, tapi oh mungkin udah duluan tadi, nggak apa. Saya bilang yaudah kita turun tipis-tipis saja, takutnya Mas Umang udah sampai tenda dari tadi, saya bilang. Begitu sampai di Batu Hasan tuh kayak ada yang berusaha nahan kaki saya mas, tapi kaki tuh jalannya pelan. AA sama Sarul jalannya agak cepet, saya turun pelan kan, habis Batu Hasan kan naik gini. Nah waktu di turunan itu kaki kayak berat banget buat turun. Terus saya bilang sama izin saya mau istirahat bentar di sini. Nanti saya nusul mungkin AA sama Sahrul. Oh yaudah mas, berdoa dulu sama zikir. Udah saya zikir di situ, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah waktu setelah dari Batu Hasan itu saya nggak lihat jalan yang waktu saya naik mas. Iya. Dari waktu jalan naik kan ada kayak gini, belokan gini, jalan curam, terus banyak akar-akar. Saya turun jalannya landai mas. Iya. Ya itu iya. Saya jalan landai sampai di belakang petilasan mas. Petilasan yang itu ya? Iya, nyampe situ langsung terobosan situ mas. Jadi kan kita naik belok kanan gini ya mas. Ini saya lihat kirinya mas. Dan itu landai. Semua. Harusnya kalau turunan kan curam. Ini saya jalan kayak gini aja mas, rata udah. Iya. Seharusnya hampir sama mas ya. Iya. Sama jalur utama itu ya. Sama jalur utama. Karena punggungan terus. Itu nggak ada jalan yang landai sama sekali kan. Nggak ada. Itu punggungan harusnya kayak gini lah, naik. Soalnya udah ke puncak loh itu gini semua. Iya. Terus sampai saya tuh waktu jalan saya sholawatan terus saya zikir juga pelan-pelan. Nah waktu saya hampir nyampe di yang santri, langsung kaki tuh kayak los, enteng banget mas. Nah jarak saya sama AA sama Sahrul di depan tuh 10-15 menit adalah mas. Tapi anehnya AA sama Sahrul baru sampai tenda, saya udah nyampe mas. Harusnya kan masih jauh. Seharusnya ada spare dong. Ada spare, lumayan jauh. Sampai si Sahrul tuh, loh gemblong bilang gitu. Nak cepet temennya wis gudul ngene gitu Sahrul, pakai logat ngampaknya. Iya tadi saya lari, saya bilang gitu. Orang umum. Terus saya tanya kan, AA sama Sahrul tuh belum ngeh. Terus saya, loh Mas Umang sama yang lain belum nyampe. Lah iya ya mas, belum nyampe. Udah tuh langsung saya, Sahrul sama Am duduk dulu, minum, istirahat bentar. AA bilang gini, udah mas saya nyari Mas Umang naik ke atas, ke punggungan. Nanti kalau jam 6 kok saya belum turun, tinggal aja udah. Yang bener ya udah tinggal aja mas, nggak apa-apa gitu. Nah AA berangkat, adalah 10 menit mungkin. Saya bingung nih mau masak apa ini nanti nih. Takutnya nanti kita turun kemalaman kan. Saya ngobrol sama Sahrul, kalau misal kamu di tenda sendirian, saya naik nusulin A sama Sumang gimana? Dia tuh dengan logat ngampaknya lucu banget mas. Gemblung ya. Nyok tinggal dewekan bilang gitu mas. Bener-bener kalau sambil ngebayangin muka itu bener-bener. Terus saya bilang, tenang aja panik, saya bilang. Aja panik, tenang bae wis. Ora apa-apa, kok tadi nyong balik maning, saya bilang pakai bahasa ngapak. Nanti pasti saya balik lagi gitu bahasa Indonesianya. Terus tapi jangan lama-lama. Terus Sahrul langsung nggak tahu apa, badan saya udah merinding dari tadi. Sahrul bilang gitu. Aman dulu, aman, tenang aja, tenang. Terus nggak lama dari situ pikiran saya, aduh, saya sebenarnya mau nolongin Mas Umang, cuma berhubung ada Allah, kalau Gunung Salak udah jambalannya buat naik, daripada teman saya satu ini kenapa-napa kan, udah saya di tenda aja dah. Nah begitu saya mau masak, dia minta hangat-hangat dulu mas, makanya saya bikin air hangat dulu tuh. Bikin air hangat, nggak lama saya dengar dari atas brek, padahal jaraknya masih jauh tuh. Ini sih pasti udah Mas Umang nih dah. Saya bilang gitu ke Sahrul, udah pasti nih deket nih, udah nyampe paling. Nggak lama deg kan nyampe. Alhamdulillah mas, tadi tuh saya sempat nyasar ke sana mas, bilang gitu kan langsung. Oh yaudah mas, nggak apa-apa, kita beres-beres, masak, makan, kita turun tuh. Udah mau masuk maghrib tuh mas, jam 5 lebih 15 di jam saya ya mas waktu turun.
Udah turun gerimis-gerimisan, ada yang pakai mantel, ada yang nggak pakai mantel. Saya belum pakai mantel waktu itu. Nah, saya bercandain Sarul terus nih Mas, karena udah parno kan. Tapi separno-parnonya dia, kalau sama saya nggak takut Mas. Tapi kalau saya memang lain, pasti Sarul takut. Nah, saya bercandain kan. Makanya waktu turun, saya depan Sarul. Iya, belakang. saya sempat ngeliatin belakang tuh bener. Loh, kok Sarul di belakang? Mas Oci kok tiba-tiba di belakang? Terus gitu. apa namanya, Sarul kan bercandain Mas Umang tuh. Primen ang, aman Iya, ang gitu pakai kan. bahasa Indramayu tuh. Iya. Terus saya bilang, Dul, sepatunya itu copot-copot terus gitu kan. Terus tapi penglihatan saya waktu itu tuh emang talinya Sarul udah kenceng Mas. Udah kenceng banget. Tuh nyampe berapa 3 atau 4 kali tuh, nyampe langsung ada suara anak kecil di kanan kiri gitu. Tapi saya nggak ngeliat wujudnya, nggak ngeliat apanya, dengar suara anak kecil tuh kayak apa, ngetawain Sarul talinya lepas-lepas terus dibenerin. Oh, mungkin ngetawain Sarul nih, biarin. Makanya waktu saya tinggal jauh tuh, waktu Mas Umang sama A udah agak jauh, saya tinggal lagi-lagi. Teh ini lah, kalau pakai bahasa Indonesia, tungguin lah, mau bunuh teman sendiri apa gimana, di sini nanti kesasar. Habis itu kan kabut tebel tuh Mas, lumayan. Terus saya di agak di pohon agak gede berdiri, dia lewat, astagfirullahaladzim, ngaget-ngagetin bilang gitu. Tenang, sabar, gak usah panik, kita maghrib nih, jalan tipis-tipis semua. Udah, Sarul bilang gini, Om, punggungnya agak berat, bilang gitu. Iya. Udah dari situ tuh bilang agak berat terus sampai di pos 1 yang kita bilang pos 1 tuh di shelter itu. Tapi saya bilang udah nggak apa-apa, aman, tenang aman. Terus jalan turun. Sampai tuh di tanjakan yang pakai climbing tuh pakai tali. Kan saya sama Sarul belakang sendiri tuh Mas. Belakang naik terus kalau nggak salah Mas Umang udah ke perempatan belok kiri. Iya, betul. Belok kiri turun ke bawah. Nah, Sarul tuh saya bercandain Mas. Maksudnya saya paham belok kiri. Nah, ini lurus apa belok kiri Om, bilang gitu kan. Udah lurus saja terabas, saya bilang. Sebenarnya saya udah mau gini Mas. Mas Umang bilang apa tuh, Mas nanti kalau ada perempatan belok kiri. Aduh, malah ngomong, saya bilang. Terus Sarul madep saya ketawa kan. Ketawa langsung. Saya ketawa, aduh, udah ngakak apa, nggak bisa berhenti ketawanya. Mas Umang di sana udah ngomong, aduh, udah dikerjain tuh pasti tuh Mas Umang. Iya, bener. Soalnya pakai dengeran loh. Iya, udah Sarul tuh bilang gini Mas, kota nek arep nyesatna batir aja, dan ndak Om, bilang gitu. Kalau mau nyesatin temen jangan gila, kata Sarul. Iya betul. Udah, maaf, saya salaman sama dia walaupun saya bercanda, tapi saya masih inget batasan lah Mas, walaupun di hutan gitu udah malam. Karena saya tuh basicnya gini Mas, teman saya ini pertama udah khawatir, kedua udah takut, ketiga udah parnoan, terus katanya tuh keempat udah berat punggung. Jadi saya gitu tuh buat mercandain biar suasananya itu nggak terlalu tegang lah, iya, biar cair. Betul. Nah, alhasil setelah itu kan kita turunan curam banget tuh Mas. Nah di situ kan ketawa-ketawa tuh, saya, Mas Yonan, Sarul, Mas Yonan, Mas Umang tuh depan. Yang Sarul bilang, Ang, turunnya medeni temen Ang, gitu. Iya. Yang turunan curam tuh. Turunan curam, bener. Iya, terus ya terserah Sarul ngomong apa sama Mas Umang, saya bilang gitu. Yang penting dia ini nggak panik gitu Mas. Nggak panik, makanya saya ajak ngomongin Indramayu ya. Iya. Dia tuh sebenarnya udah takut Mas, udah parno banget. Oke. Udah turun, sampai di tempat yang waktu kita sholat tuh. Kan agak istirahat bentar tuh sambil bersihin kaki sama apa segala macem. Nah, Sarul tuh bilang gini, saya tepuk-tepuk punggungnya, kok enakan Om, bilang gitu. Mungkin udah kecapean jadinya kayak gitu, saya bilang. Enggak Om, tadi berat banget, kata dia. Enggak kok, enteng. Karena saya bener-bener nggak ngelihat ada sosok apapun di punggungnya Sarul, nggak ngelihat Mas. Ya mungkin nanti AA yang bisa jelasin lah, saya nggak tahu. Mungkin karena emang omongannya Sarul yang frontal atau apa, saya nggak tahu. Terus nyampe kita setelah dari situ kan kita jalan, karena jalannya nggak begitu kelihatan kan, sempet tuh Mas Yonan sama Jun agak kepleset-pleset tuh yang di batuan
tipis gini udah banyak miring. lumut. Iya, yang miring. Saya juga agak kepleset tapi nggak terlalu pleset matu ya Jun mas, aman. Sampai jalan. Sampai tuh bercanda di yang Mas Umang yang Bayuli Prosotan kalau nggak salah tuh. Iya, yang jalurnya udah hancur. Iya, udah rusak banget tuh. Saya belakang sendiri kan, tinggal terima jalan limbasnya doang kan. Sarul bilang, maafin om, jalannya rusak. Aduh, nggak pakai trekking pole kanan kiri, tumbuhan yang gatel-gatel semua tuh. Udah terpaksa saya turun pelan-pelan gini. Nah, waktu mau turun ke bawah, tadi tuh tangan kayak nggak bisa gerak mas. Jadi kayak ada yang megang gini, kerasa tangan saya. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Punten mbah, mau pulang saya bilang. Terus saya ucapin astagfirullah 3 kali, udah enakan. Tapi saya nggak ngelihat sosok apapun, nggak ngelihat mas. Cuma tangan saya berat, dua-duanya nggak bisa. Mau turun lagi tuh udah nggak bisa. Udah turun, aman. Sampai di yang lapang kayak tanah landai gini, terus ada kayak peralon atau apalah pipa kecil, betul. Kayak kanan jalan. Itu saya sempat dengerin lantunan kalau di bahasa Sunda, kalau di Sunda kalau di Jawa Tengah tuh kayak gamelan gitu mas, iring-iringan. Cuma nggak dengernya nggak terlalu jelas, samar-samar. Ding 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 ding. Ding ding, kayak ada hajatan atau apa di bawah. Mungkin saya positif tingginya saat itu. Terus Sarul selalu bilang aman om. Padahal saya tahu sebenarnya dia yang lagi panik, lagi takut. Oh iya. Kan dia sering bilang aman om ke belakang. Aman udah tinggal jalan. Nyampe di yang kita bilang pos 1 tuh. Kita copot-copot sepatu lah, bersihin pacet dan lain-lain lah. Karena itu emang banyak banget sih. Yang sampai paling banyak Farhan ya? Farhan karena nggak pakai sepatu kan. Karena pakai sarung. Iya, sama sendal. Sendal betul. Terus sampai di situ kan sempet tuh Mas Umang kalau nggak salah atau Farhan kan minta rokok dulu tuh sesebatan. Tuh saya mau ngeluarin dupa tuh lupa di situ doang mas. Tuh waktu turun di sungai itu sebelum ke sana saya udah naruh dupa. Terus di situ saya nggak naruh dupa tuh waktu turun. Nah begitu udah lewat, nyampe kalau nggak salah udah nyampe di tempat Abah tuh, udah nyampe di bawah. Di perjalanan turun tuh aman mas, nggak ada apa-apa. Cuma waktu nyampe tempat Abah kayak ada yang lewat. Kamu lupa tadi nggak naruh. Astagfirullahaladzim. Saya langsung waktu mau mandi tuh astagfirullahaladzim. Di sana belum naruh dupa tuh tadi, ya Allah gitu kan. Ngapunten ya mbah, kulo kesupen, bilang maaf mbah saya lupa gitu. Terus setelah mandi sholat selesai tuh waktu saya berdoa pikiran saya tuh ke pos 1 yang kita sebut pos 1 terus itu mas. Sel terus sebelah kiri itu ya? Iya. Karena saya belum naruh dupa waktu turun atau apa kan. Terus saya sempat ngomong sama entah itu anaknya Abah atau siapa tuh yang ngobrol tuh sama mas-masnya itu. Abi. Iya sama abinya itu kan. Maaf Bi, tadi saya di yang ada kayak bangunan shelter itu saya lupa belum nggak naruh waktu turun. Oh nggak apa-apa udah tenang aja tenang, Abi bilang gitu. Oh alhamdulillah yang penting udah izin dulu saya kan sebelum pulang. Nah saya udah langsung hati tuh kayak buat pulang kayak ada yang nahan mas, sama badan tuh ada yang nahan. Saya langsung berpikiran ini kereta sih fix pasti nggak nyampe nih. Beneran waktu nyampe di tempat Abah nggak nyampe tuh kereta. Terus waktu mau naik mobil kan diberes-beresin dulu tuh mas. Tuh saya mau ngelangkah tuh badan kayak ada yang nahan mas. Maksudnya hati tuh sama badan gimana ya? Saya berdiri, tapi buat ngelangkah tuh kayak nggak bisa. Kayak udah di sini aja dulu, di sini. Kayak ada kayak ada sesuatu lah atau apa yang mau disampaikan atau apa saya nggak tahu. Makanya waktu sampai tempat Mas Umang tuh kereta ketinggalan lagi mas. Betul. Berarti ketinggalan 2 kali gagal malam sama tempatnya Mas Umang. Terus siangnya saya gagal lagi tuh 3 kali. Oh iya. Yang saya kelabasan tuh yang sampai Jumatan di Pasar Senen. Saya WA ke
malah ini saya nggak bisa pulang, keretanya ketinggalan lagi nih ketiga kalinya. Ini bismillah nanti jam 5 insya Allah saya bisa pulang. Nah si A tuh nyeletuk gini mas, iya mas, masa itu belum boleh pulang sama Eyang, suruh di sana dulu. Saya langsung habis itu, aduh, kayaknya iya sih. Karena mungkin saya silaturahmi ke sana sebentar doang, nggak lama. Ya insya Allah nanti kalau emang ada waktu atau apapun waktunya pas, insya Allah saya silaturahmi Gunung Salak lagi. Udah, sampai di kereta itu saya pulang Purwokerto, alhamdulillah aman mas. Malamnya itu kan berarti saya nyampe Purwokerto kan karena 10 jam, nyampe Purwokerto itu jam 3 dini harian. Nah saya pulang sampai rumah tuh niatnya mau tidur mas, tapi karena udah mau masuk subuh terus jam 7-nya masuk kerja, jadi saya habis subuh tanggung lah, nggak mau tidur dulu, sholat subuh tidur bentar. Tuh dalam tidur saya tuh ngerasa kayak dikilas balikin, kamu tuh belum boleh pulang loh, kamu disuruh ngaji dulu di sini. Terus emang bener sih kata AA tuh, disuruh di situ dulu mas, belum ngaji juga. Iya. Semalam udah ngantuk banget tuh nggak bisa ngaji, kata saya udah ngantuk banget. Mungkin nanti insya Allah mas nggak apa-apa, itu mungkin nanti Eyang cuma lihat mimpi aja. Bener mas, waktu subuh itu mungkin Eyang ngingetin belum ngaji loh di sini. Saya bangun 6:30 kurang tuh, saya langsung astagfirullahaladzim, ini udah mau masuk kerja nih, belum mandi. Saya mandi berangkat kerja, nggak tahu kenapa nih waktu saya masuk ke WC, keluar WC, saya waktu mau sholat duhur tuh saya nyium bau yang sama mas. Yang maksudnya bau yang khas itu? Bau yang khas itu. Oke. Berarti 3 kali mas ya? 3 kali, waktu datang ke tempat AA, terus waktu di tenda itu, sama di rumah itu, di kerjaan. Tapi pikiran saya, alhamdulillah, makasih mbah, cucunya udah boleh pulang dengan sehat walafiat, udah sampai kerja lagi. Insya Allah kalau ada rezeki ada apa, insya Allah kesana lagi. Setelah sholat itu baunya hilang mas. Nah kan ada kurir tuh mas, baru bukan kurir, temen kerja tuh tanya, loh pakai minyak wangi apa mas, wangi banget, bilang itu. Iya nih tadi pakai minyak wangi dari rumah, saya gituin, biar takutnya kan mikir yang aneh-aneh. Wangi banget kayak gitu. Iya ya mas, nggak apa-apa, aman. Langsung saya sengaja masuk ke WC lagi, saya basahin dikit-dikit, karena biar bau wanginya tuh gak kecium banget. Pakai air terus keluar, aman. Alhamdulillah. Sampai saya di rumah tuh, kan saya kerja 12 jam tuh mas, sampai rumah malam. Nah waktu habis sholat isyanya itu di rumah, kata mbak tuh, nah, besok kan puasa, nanti dibangunin semuanya, karena mbak kan capek di rumah, mas juga habis kerja, ponakan juga. Terus saya tuh malamnya itu mas sampai di rumah, kan berarti besoknya puasa tuh. Nah di rumah tuh banyak teman pada nongkrong, nyampe jam berapa tuh, setengah 12, jam 12 lah. Itu orang ronda pada pulang, teman pulang. Saya mau masuk ke rumah tuh, bau khas itu kecium lagi mas. 4 kali. 4 kali, tapi cuma ngelewatin rumah saya mas. Oke. Ngelewatin rumah saya, begitu saya, alhamdulillah, terima kasih mbah, terima kasih yang kalau emang udah mau nemenin sampai rumah. Dalam hati saya mas ngomongnya. Terus saya mau masuk kamar, udah mas, alhamdulillah sampai saya tidur di hari keduanya setelah pulang dari Salak, nggak ada apa-apa mas. Nah itu ya teman-teman semua, pengalaman kita naik Gunung Salak mas ya. Dari sudut pandang Mas Oji dan dari versinya Bang Oji atau Mas Oji ini. Nah
Memang kalau dibilang horor, sebenarnya nggak horor mas. Nggak horor. Nggak horor, Betul. maksudnya kita nggak ngelihat selama pendakian itu wujud-wujud yang menyeramkan gitu. Alhamdulillah kita dikasih kelancaran lah mas. Iya, Nah, alhamdulillah. sebenarnya gini mas, saya sempat, oh ini ya ternyata itu ketika di tempat eyang atau petilasan itu mas. Nah kalau Mas Oji ingat, pas kita lagi perjalanan pulang di mobil itu ya, Iya. yang habis nganterin si Farhan itu kan. Iya. Nah kalau nggak salah Mas Umang pas lagi jaro kayak ada ngelus ya. Iya. Tadi kan belum disampaikan tuh, Iya. ya kan? Kan ada ngelus ya. Itu sebenarnya saya ngerasain mas, tapi saya nggak nengok ke arah Belakang. belakang. Kata Mas Oji kan, coba Mas Umang nengok ke arah belakang. Pasti ngeliat. Itu kan, itu masih ingat saya, masih ingat bener. Nah, terus juga teman-teman semua ketika di tempat eyang itu atau petilasan itu emang kita cuma berempat, tapi ngerasanya dalam itu kayak banyak orang yang empit-empitan tuh. Iya betul. Sarah badan kayak kegepet kan mas. Bener kan mas ya? Iya. Bukan karena efek dari asap apa namanya dupa Menyengat atau ataupun dupa. enggak. Bukan. Karena kalau itu kan disesak mas. Betul. Tapi maksudnya misalkan, oh ini bukan karena asap. Asap kan misalkan asap ya, Iya. kan sesak. Heeh, Gitu. betul. Sedangkan tempat itu juga kan kebuka atasnya Buka, itu. iya. Jadi nggak mungkin asap cuma di situ doang aja. Tapi ini kayak ngerasa badan tuh tek. Iya. Udah, jadi kali. kayak gini doang kan mas. Iya. Wah ini kok kayak. Nah terus juga kita bahas yang itu kayak apa ya, di belakang tuh kayak banyak. Tapi saya nggak mau ngeliat. Iya. Tapi rasa penasaran ada. Tapi saya nggak mau ngeliat. Mungkin ya. Misalkan saya nengok belakang mungkin sekelebat apa yang dibilang Mas Oji mungkin kelihatan sama saya. Kelihatan. Mungkin Mas ya. Iya. Nah, memang terus juga saya akuin kesalahan saya ketika keluar dari tempat petilasan, dan saya juga sempat diceritakan sama Mas Itang juga kan, Iya. saya mengakui kesalahan tersebut. Dan ternyata lewat mimpi itu, ternyata pas Oji turun itu udah dibilangin. Itu udah kejawab, bener, itu udah kejawab. Oke. Nah, Mas Oji kan sempat ketika sampai di Gar 2 ya, yang ada suatu titik Mas Oji dengan si Yonan, tapi ngeliatnya sama tuh. Iya. Nah, saya kan terus kan si Yonan ngeliat ke saya tuh, ngasih kode Iya. biasa kan dia. Mas Oji ngeliat itu apa sih? Kayak emang mata merah. Ada 4 sih kalau saya lihat mas. Oh 4. Ada Berarti 4. bener kasih Yonan 4. Iya. Kalau saya cuma 2. Maksudnya 2 tuh 1-2. Iya. Gitu ya, bukan 4 ya. Cuma 1-2 aja. Terus saya kan langsung, karena posisi ngebelakangin saya, ya udah mungkin nggak kelihatan satunya. Tapi saya nggak tahu itu apa, Iya. gitu kan. Saya nggak tahu itu apa. Pokoknya nanti mungkin versi si Farhan lah yang Iya. bilang kap Karena ini. saya juga nggak tahu mas. Cuma saya kalau Mas Yonan kan emang langsung ngeliat ke Mas Umang tuh, karena mungkin ngeh atau takut atau apa saya nggak tahu. Kalau saya masih ngeliatin mas. Nah sampai di satu titik waktu siapa kalau nggak salah tuh Mbak Yuli tuh, banyak nyamuk, yuk jalan, Mbak Yuli bilang gitu tuh. Saya nggak ngeliat ke atas tuh, baru keturun. Mau jalan, saya lihat ke sana lagi, udah nggak ada. Oke. Dan terus juga yang saya bikin ini, yang di batu itu kan mas ya? Iya. Yang apa ya? Bukan di batu, tapi bukan batu aja mas ya, tapi Iya. yang kayak sungai, Iya. yang Mas Oji tempat sholat itu. Iya. Itu kan ada batu kayak berbentuk gua ya, Iya kecil. Itu kan kalau kita lihat dari bawah yang kita makan jajan, Iya. emang kan agak kelihatan, Iya. tapi sedikit atasnya aja. Atasnya Nah, betul. dalamnya itu, ini bukan dalamnya ada masjidnya, tapi dalam sepenglihatan Mas Oji itu hitam gelap mas. Maksudnya nggak terlalu besar ya? Nggak terlalu besar mas, jaraknya paling berapa sih? Nggak ada 1 meter lah, 1 meter pas lah. Nggak begitu dalam. Soalnya kan kalau nggak salah saya sempat ditanya masih Farhan nggak salah. Bang Umang mau lihat dulu gak? Iya. Oh nanti aja pas turun. Saya Iya. bilang kan gitu biar nyantai di situ. Tahu-taunya kan turunnya malam. Saya nggak sempat ke situ. Jadi saya penasaran terkait yang seperti tumpukan batu terus ada lorong mas Ada ya. lorong dalam. Oke. Tapi mungkin penglihatan saya itu waktu itu kayak halusinasi doang ya mas. Tapi kalau halusinasi nggak mungkin langsung terekam di memori saya mas. Maksudnya, ada masjid loh. Warnanya hijau ke emas bawah. Hijau kemas. Hijau terus campur warna-warna emas. Kalau nggak salah sempat cerita Mas Sarul deh. Iya. Iya gak sih? Iya. Coba Rul, mau lihat kak? Lah makanya itu Sarul kan takut waktu mau masuk. Asal ditemenin berani. Ya udah temenin. Lah Sarul tuh langsung
langsung diem, baunya beda banget soalnya Mas waktu di situ. Udah, yuk keluar langsung bilang. Wanginya baunya bukan karena bau dupa Mas ya? Bukan. Ya memang ketika Mas Oji turun baru tuh habis sholat tuh Mas saya langsung bau itunya, bau dupanya. Iya, dupanya tuh langsung turun Mas. Betul. Logikanya kalau emang dupanya di dalam batu itu kan nggak mungkin keluar Mas. Iya. Itu sampai dan bawah. itu jangkauannya jauh loh. Jauh. Oke, misalkan jauh kan ketika naik Gunung Lawu misalkan dupa di mana tapi kecium di sini. Tapi kan kondisi saat itu nggak ada angin. Iya, betul. Gitu logikanya Mas. Kalau ada angin mah iyalah gitu kan. Nah, karena angin ini kan nggak ada angin gitu. Iya. Ada angin itu ketika Mas Oji ngebakar di suatu tempat, beberapa tempat ya, baru sepoi-sepoi itu gitu iya, kan. Angin itu anginnya kan langsung kerasa datang Mas. Kerasa, bener. Dan angin nggak kayak brutal gitu, enggak. Iya. Dingin jadi, enggak gitu. Apa namanya? Sejuk banget di hati Mas. Iya. Adem. Di telinga juga kayak apa ya, hempasannya pelan. Iya. Dan Mas Oji ngerasa nggak sih Mas ketika di tempat petilasan tuh kayak ngerasa hangat Mas? Memang waktu sebelum bakar dupa itu kan masih biasa Mas. Setelah bakar dupa itu emang tempatnya langsung suasananya itu emang hangat banget, kayak panas. Agak hangat ya? Iya. Padahal kan itu kan yang saya bilang di atas jendela tuh melompong Mas ya? Melompong. Jadi jendela kaca di atasnya ada rongga, tapi itu ngelos. Ngelos, betul. Jadi otomatis kan ada aja udara yang masuk. Terlebih lagi ketika kita datang banyak daun-daun kan? Iya. Berarti kan ada celah dong di situ. Betul. Nah, tapi itu ngerasa hangat. Dan Mas Oji masih ingat nggak ketika kita baru sampai siang-siang panas terik ketika masuk Padepokan, Iya. Adem. Rasanya tenang. Iya Mas ya? Betul. Pas kita turun juga dingin kan itu soalnya malam, kehujanan. Betul. Gitu kan? Iya. Kita sempat di warung aja menggigil tuh. Iya. Akhirnya kan kata si Baran, nggak apa-apa, sono aja gitu kan. Baru kan ke atas, masuklah ke dalam, dem. Langsung kalau saya tuh apa namanya, badan tuh kayak lepas rehat gitu Mas. Nggak kerasa capek, tapi kayak netral aja, normal lagi. Iya. Saya juga sepakat dengan Mas Oji bahwasannya ya Gunung Salak nggak gunung yang serem Mas ya. Iya, betul. Bukan serem gunung angker gitu. Karena dulu ya mungkin teman-teman semua yang tahu dengan akan sejarah Gunung Salak silahkan komentar Mas ya. Iya, betul. Kita sama-sama saling belajar gitu. Iya, saya juga nggak tahu sejarahnya Gunung Salak teman-teman, dan mungkin yang lebih paham Mas. Nanti insya Allah lah ya versi Pak. Iya. Nah, terus Mas, maaf nih Mas, kalau boleh tahu bukan bermaksud apa-apa, yang masalah dupa itu Mas. Iya. Itu kan ternyata dupa yang lama. Betul. Itu berapa tahun Mas kalau tadi sempat bilang tuh? Mbah tuh meninggal 2019 sebelum corona puasa. Berarti 3 tahun. 3 tahun. Kalau nggak salah itu pas corona, berarti pas puasa. Pas puasa. Pas puasa. Oh, nah terus kan akhirnya saya juga sempat sempat ngelihat Mas Oji kan bawa dupa itu. Iya. Tapi kan ini kok dupanya nggak ada. Ya biasanya kan kalau dupa ada kantong dari bawaannya dong, gitu kan. Betul. Ini kok saya dilihat beda. Kedua, wanginya beda. Iya. Itu loh. Yang jadi anehnya tuh, maksudnya kalau dupa lama nggak mungkin sewangi itu Mas, baunya pasti udah agak pudar. Lebih hilang ya, Iya. bukan lebih kuat ya. Bukan lebih kuat. Karena kan angin masuk lah, apalah mungkin gitu betul. ya. Soalnya kan yang kalau kita kemudian kan habis lebaran saya ke Arjuno. Iya. Nah, bentuk dupanya sama, baunya beda. Itu loh. Dan kalau Arjuno kan emang orang ketika bakar dupa masih di kantongnya. Iya. Kantongnya tuh yang panjang, ada plastik betul. kecil gitu kan. Baunya tuh beda yang kedua. Terus yang ketiga tadi bentukannya apa ya? Nggak ada tempatnya lah. Nggak ada tempat. Jadi seakan-akan apa ya? Kayak ini dupa nggak baru beli kemarin. Iya. Itu loh Mas. Masih dibungkus kresek itu Mas. Kresek hitam itu. Oh, apakah Mas Oji kalau siap naik Gunung Lawu bawa dupa? Iya. Oh, dan apakah siap gunung Mas Oji bawa dupa? Enggak. Gunung-gunung Lawu. tertentu. Iya. Biasanya kalau di Jawa Tengah Gunung Lawu sih. Jawa Barat Salak. Gunung Salak paling. Oke. Nah, jadi teman-teman semua jangan berpikiran yang aneh-aneh ketika ada orang yang ketika naik gunung terus ngebakar dupa. Betul. Gitu kan? Karena dalam ajaran agama Islam juga kan emang kalau kita mau juga kan wewangian. Betul. Ada dupa, ada gaharu, ada. Iya. Gitu kan ketika datang dibakarin gitu kan. Jangan berpikiran kalau bakar dupa, nyembah siapa nih? Iya, betul. Itu kan karena Mas. emang
kepercayaan masyarakat Jawa dulu kan masih ada yang kejawen atau apa. Mungkin saya mempercayai hal itu ada Mas. Cuma ketika apa yang diajarkan oleh orang tua, oleh mbah, oleh siapapun, kita wajib mempelajarinya. Tapi kalau kita suruh terjerumus janganlah. Betul. Kalau bisa kita menyaring yang bermanfaat aja. Kayak dupa tuh ternyata buat orang dulu tuh buat ketenangan, buat ibadah. Karena emang dulu tuh kalau belum ada agama tuh, kalau nenek moyang dulu orang Jawa bilang tuh budaya budi pekerti Mas. Agamanya tuh budaya budi pekerti. Jadi orang dulu tuh budi pekerti sama sopan santunnya tuh yang lebih diutamain etikanya. Betul. Bahkan amit-amitnya ya Mas, bukannya saya merendahkan, anak-anak zaman sekarang pun, anak kecil yang lewatin orang nongkrong atau orang tua nongkrong, permisi gini, saya udah jarang lihat Mas. Bahkan nggak pernah lihat. Nggak ada, maksudnya nggak pernah lihat. Iya. Kalau saya kecil kan sering lihat. Iya. Bahkan ketika kita misalnya sekolah, depan ada guru nggak mau nyalip tuh. Iya betul. Iya kan Mas? Bahkan yang simpel aja Mas. Maksudnya kalau mau jawabin orang, kalau di Jawa tuh pasti ngapunten, kalau jawab nggih. Sekarang nggak, lu gini, langsung nyaut. Betul. Nggak ada kata maaf, nggak ada kata permisi. Itulah yang namanya orang tua sekarang yang masih hidup atau mbah-mbah sekarang tuh meneruskan generasi budaya budi pekerti, sopan santun, etika yang harus dipelajarin ke anak-anak zaman sekarang Mas. Mungkin itu sih yang masih saya ingat. Kamu tuh seberapapun kamu di mana, kamu tingginya kayak apa, kalau kamu sopan santunnya ada, kamu dihargai sama orang. Betul. Tapi kalau kamu sopan santunnya nggak ada, etikanya rendah, walaupun ilmumu tinggi, kamu nggak dihargain sama orang. Iya. Disepelekan. Betul. Dan memang perubahan itu sekarang banyak banget Mas. Maksudnya dari kearifan lokal. Betul. Gitu ya. Jawa gitu kan. Betul. Dengan yang sekarang emang jauh Mas. Jauh banget. Bahkan gini Mas, amit-amitnya nih Mas, saya pernah ketemu sama pendaki, mungkin sempat viral di IG juga atau di TikTok itu, yang kakinya nggak ada Mas. Tuh waktu mendaki Gunung Slamet, bahkan beliau tuh menyesal karena menyalip mbah-mbah yang jualan kacang keliling, disalip sama beliau. Iya. Itu karena beliau ini katanya udah nggak sabaran. Berarti mungkin pelajaran yang bisa didapat dari situ, etikanya mendahului orang tua tuh dengan permisi atau jalan ramai itu pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Betul. Sambil. Nah, karena kan ini mungkin nggak cuma saya aja, ketika teman-teman semua turun gunung terus kan mau dekat base camp kan udah kebun tuh Mas. Iya. Biasanya kalau kebunku, apalagi kalau sore, pasti orang kebun itu turun ke bawah. Betul. Banyak sekali, entah itu ibu-ibu atau bapak-bapak gitu kan, iya, yang bawa kayu bakar. Jalannya ngalangin. Kita buru-buru mau sampai. Terus teman kita, ini pasti ada aja teman-teman semua ngerasain kayak gini. Pasti banyak. Ini. Udah salip aja, salip. Bener gak sih? Iya. Soalnya kenapa? Saya ngeliat pendaki kayak gitu. Malah saya di belakangin, ajak ngobrol aja. Orang itu berapa menit lagi sih sampai base camp? Iya, betul. Ini sampai, misi pak. Lah bawa kayu jaraknya nggak lebar, di minggir dulu gitu kan. Tenaganya udah nggak ada, udah capek. Aduh. Bawa bebannya juga sama tas carry kita berat mana sih? Iya. Iya betul Mas. Makanya mungkin pelajaran yang bisa didapat kali ini tuh etika sama sopan santunnya sih Mas. Iya. Emang itu, zaman sekarang udah jarang. Oke, dan ini teman-teman semua nggak tahu video ini akan tayang kapan. Iya. Apakah setelah pendakian ke Gunung Lawu atau belum? Nah, pendakian Gunung Lawu nih Mas. Iya. Nanti insya Allah Mas ya. Insya Allah. Saya bersama Mas Oji, Farhan, dan juga insya Allah Wira ya. Iya. Nanti akan melakukan pendakian Gunung Lawu, tapi melalui jalur mana Mas? Insya Allah lewat jalur punya Eyang Mas, lewat Mbah. Ingetin lewat Singolangu. Nah, nanti nggak tahu misalkan nih video tayang dulu, nanti teman-teman semua silakan tonton, atau misalkan video yang tayang dulu Gunung Lawu itu silakan tonton juga tuh teman-teman, scroll ke bawah ataupun scroll ke atas video-videonya. Dan juga
subscribe juga atau mampir ya. Jangan cuma mampir kalau nggak nonton. Siap. Jadi di channelnya Mas Oji atau Farul Raji Ramadan, dan nanti di situ ada juga pendakian Gunung Lawu. Ya, Dan insya juga Allah. ada si Farhan di YouTube-nya Farhan juga, Raden Surur. Ya, Jadi kita nanti bertiga sudut pandang berbeda-beda Mas ya. betul. Mau misalkan teman-teman semua mau versi saya silakan, mau Mas Oji silakan, tapi alangkah baiknya semuanya dong, biar beda-beda pasti pembahasan nih Mas ya. Masa serem enggak kok ketika naik gunung mah caur, tapi caur dalam artian bercanda, sering bercanda Mas ya. Alhamdulillah naik gunung gak ada yang serem sih Mas. Nggak ada Mas ya. Sugesti aja insya Allah. Sugesti, insya Allah. Nah, oke Mas. Karena ini cerita udah kepanjangan Mas, dan Siap. ini sudah terlalu larut malam gitu Betul. kan. Waktunya istirahat, mungkin kita sudahi aja dulu Mas. Siap. Dan ingat teman-teman semua, Mas Oji menceritakan ini semua, menceritakan pendakiannya ke Gunung Salak ataupun yang kemarin Gunung Lawu ataupun ke Gunung Sumbing, itu bukan bermaksud membuka privasinya ya Mas Betul. ya, tapi untuk menjadikan pelajaran kita semua supaya apa? Supaya lebih baik lagi, yang dimana pengalaman adalah guru yang paling bijak. Betul. Oke, Mas Oji, seperti biasa sebelum ditutup videonya Mas Oji, mungkin ada pesan nggak sih Mas untuk teman-teman semua? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita sama-sama belajar aja teman-teman, karena saya juga di sini merasa masih kurang ilmu, masih perlu banyak belajar. Intinya ketika kita melakukan pendakian atau kemanapun kita berpergian, izin kepada kedua orang tua atau orang yang paling tua di rumah tuh paling utama. Satu, kedua itu kalau emang nggak boleh, jangan sekali-kali kita melawan, karena biasanya ada aja Mas Umang, entah itu di jalan, entah itu di pendakian, pasti ada aja, entah itu halangan, entah itu kejadian apa. Terus yang ketiga, semoga teman-teman yang lihat video ini bisa lebih belajar lagi tentang etika, sopan santun, dan tata krama yang ada, karena menurut saya zaman sekarang ini anak-anak udah lupa semua Mas Umang sama tata krama sopan santun. Saya sendiri di sini masih banyak belajar, seperti contohnya kayak apa namanya, sama orang tua nggak boleh ngegas, nggak boleh mendahului dan lain-lain. Mungkin sekian Mas Umang dari saya, dan jangan lupa sholat 5 waktunya Mas Umang. Nah, itu dia teman-teman semua ya, semoga aja ini sudah memberikan kita semua apa namanya ya, clue-cluenya ini sudah terjawab, dan mungkin nanti kita tunggu dari versinya si Farhan. Jadi teman-teman semua misalkan yang setuju Farhan menceritakan sudut pandang dari pendakian kita ke Gunung Salak sebelum bulan puasa itu, silakan banyakin komentar Farhan gitu, tag Raden Surur, terus cerita yang versi ke Gunung Salak itu Mas ya. Betul. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mas Oji bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Mas Oji. Amin. Alhamdulillah.